Tema kita pada malam hari ini adalah testimoni yang jujur. Dan sebagai landasan firman Tuhan kita membaca Keluaran 20 ayat 16. Yang demikian firman Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saat ini membeli barang apapun di rumah itu begitu mudahnya. Ya. Misalnya kita lapar ini, kita tinggal melihat aplikasi Gojek atau aplikasi Grab. Kita melihat menu yang ada yang ditawarkan, kita sesuaikan harganya, tinggal kita pesan, dan kemudian berapa waktu Gojek atau Grab itu datang, kita membayarnya, kemudian kita bisa menikmatinya di rumah. Sederhana, gampang sekali. Belum lagi ada banyak toko online yang tersebar, ya. Bisa kemudian muncul di Facebook, bisa kemudian memang kita mendaftar di toko online itu, entahkah itu Blibli, entahkah itu Lazada, entahkah itu JIID dan sebagainya. Kita bisa melihat berbagai macam barang itu, dari yang kita butuhkan sampai yang tidak kita butuhkan, ya. Dari barang-barang yang penting berharga untuk kehidupan kita sampai barang-barang yang remeh-temeh. Ya, segala sesuatu ada di situ, kita bisa melihat, kita tertarik, kemudian kita beli. Dan karena itu ada satu yang seringkali bermasalah, ya, karena barangkali barang yang kita beli ini tidak sesuai. Nanti ada kejadian ketika orang membeli ukuran tertentu, ternyata kebesaran, ternyata kekecilan, ternyata modelnya berbeda, ternyata warnanya beda. Karena itu dibutuhkanlah sesuatu yang membuat kita bisa tahu apakah barang itu nanti sesuai dengan kualitas yang kita harapkan, dengan fungsi yang kita inginkan, dengan harga yang kita bayar. Penting karena itu sebelum membeli, kita melihat bagaimana testimoni terhadap barang ataupun toko online itu. Biasanya kalau toko online-nya baik, barang-barang yang diperjualbelikan juga sesuai dengan apa yang ditawarkan, maka testimoninya juga baik. Dan itu sangat membantu kita. Ketika kita tahu testimoninya baik, lalu kita bisa memastikan kita beli. Tapi kalau ternyata ada 1-2 testimoni negatif, apalagi banyak, nah kita mulai khawatir, wah ini nggak benar. Cari di tempat yang lain, cari barang yang lain, kita batalkan pembelian. Memang sayangnya ada kong kali kong antara penjual dengan temannya karena tidak ada testimoni, lalu mencoba, ayo kamu coba testimoni seolah-olah beli barang di tempatku, testimoni yang bagus ya, nanti aku akan berikan bayaran sekian. Dan ini menjadi testimoni palsu, sehingga akan banyak pembeli yang dirugikan karena testimoni ini. Ini baru kasus yang sederhana.